Halo semuanya, jadi di video kali ini kita mau belajar basic tentang technical analisa lagi. Kita akan langsung aja masuk ke dalam materi. Yang pertama, kita akan belajar apa itu yang namanya support dan juga resisten. Nah, bagaimana cara kita menggambar support dan juga resisten? Kita menggambar support dan resisten itu berdasarkan letak titik-titik di mana candlestick itu banyak mengalami pantulan. Nah, konsep daripada support dan juga resisten itu adalah kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini adalah gambar dari support, dan di atas ini adalah gambar dari sebuah resisten. Biasanya, teorinya, gampangannya itu kita membayangkan jika kita melempar sebuah bola. Support ini akan berfungsi sebagai lantai. Ketika kita lempar bola ke lantai, maka yang terjadi bolanya akan mengalami pemantulan. Kita lempar lagi ke lantai, bola mengalami pemantulan. Nah, resisten ini berfungsi sebagai yang namanya atap. Ketika kita lempar bola ke atap, maka otomatis akan langsung melakukan pemantulan ke bawah. Kita lempar lagi ke atap, mantul lagi ke bawah. Ini adalah teori dasar mengenai support yang berfungsi sebagai lantai dan juga resisten yang berfungsi sebagai atap. Nah, lalu bagaimana kita menggambarnya? Kita cari ke titik-titik area di mana mengalami banyak pemantulan. Nah, sebagai contohnya saya akan menggambar di sini. Nah, di sini saya menggambar itu adalah support. Mengapa support? Bentar. Nah, mengapa saya menggambarnya di sini sebagai support? Karena saya melihat di kondisi sekarang. Jika kita berada di dalam kondisi sekarang, di angka 47.500, berarti di bawah ini, kotak yang saya buat ini berfungsi sebagai support. Mengapa? Karena di sini banyak sekali pemantulan yang terjadi. Kita bisa lihat, di sini juga ada pemantulan. Kemudian ada di sini lagi. Nah, ini ada beberapa pemantulan yang terjadi di dalam satu area. Tetapi jika kita melihat dari sisi beberapa hari sebelumnya, andai kata teman-teman, sekarang kita berada di dalam harga ini. Anggap saja dari tanggal 8 Agustus sampai sekarang itu belum ada candlestick-nya. Kita berada di dalam lingkaran kuning ini. Nah, kotak yang saya gambar ini akan berfungsi sebagai resisten. Kenapa? Karena ini berfungsi sebagai atap. Ketika harga itu kena atap, dia mantul ke bawah. Harga kena atap, mantul ke bawah. Harga kena atap, mantul ke bawah. Lalu supportnya di mana? Supportnya adalah di bawah sini, teman-teman. Nah, ini adalah berfungsi sebagai lantai. Ketika harga ini mengalami yang namanya kenaikan, kemudian mengenai atap atau resisten, dia mantul ke bawah. Mantul ke bawah mengenai support atau lantai, dia mantul lagi ke atas. Sama halnya dengan kondisi di sini, mantul support, dia kena lantai, mantul lagi, kena atap, mantul lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, support dan juga resisten. Nah, di area ini kita bisa melihat bahwa area resisten ini, itu dia mengalami yang namanya rejection atau pemantulan kembali ke bawah. Di sini dia mengalami pemantulan lagi ke bawah. Nah, di area kita yang sekarang, itu sebenarnya dia sempat mengalami pemantulan lagi ke bawah, tetapi akhirnya bisa di breakout secara sempurna ke atas. Sehingga yang awalnya kotak ini dari range harga sini sampai ke sini dari range harga sini sampai kurang lebih segini, itu dia berfungsi sebagai resisten. Ketika dia di breakout di tanggal 6 Agustus ini, resisten ini become support selanjutnya. Maka dari itu kemarin waktu Bitcoin dump itu dia langsung mantul di area support yang menjadi support barunya ini. Nah, jadi seperti itu untuk support dan juga resisten. Kemudian kalau misalnya kita gambar lagi nih resisten, di mana? Kita bisa gambar di area yang sering terjadi pemantulan. Nah, saya gambarnya di sini.
which is adalah di area kita sekarang. Bitcoin sekarang itu adalah area resisten. Kita bisa melihat mengapa, karena di situ terjadi banyak sekali pemantulan. Di sini ada satu. Nah, kalian bisa melihat kan di sini. Nah, apakah di sini Bitcoin mampu untuk menembus resistennya? Kita wait and see dulu. Karena ini adalah atap. Apabila dia tidak mampu untuk menembus atap atau resisten ini, kemungkinannya akan berbalik arah dan melanjutkan koreksinya kembali. Tetapi, jika resisten ini bisa ditembus ke atas, kemungkinan besar pergerakan harganya bisa seperti ini, maka resisten ini nantinya akan berfungsi sebagai yang namanya support. Nah, jadi pengertian support dan juga resisten adalah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai yang namanya indikator moving average. Nah, moving average kita bisa cari di indikator, lalu kita bisa tulis moving average. Moving average ini kita standarnya itu menggunakan 20, 50, dan juga 100. Untuk jangka pendek hingga jangka menengah. Biasanya indikator MA20 itu untuk jangka pendek, MA50 jangka menengah, MA100 itu untuk jangka panjang. Nah, ada lagi MA200 itu untuk jangka yang lebih panjang lagi. Nah, indikator MA ini merupakan rata-rata daripada candlestick. Kalau moving average 20 berarti rata-rata 20 candle. Moving average 50 rata-rata 50 candle. Nah, moving average ini untuk menentukan bagaimana tren dari sebuah harga itu berjalan. Ketika di sini kalau kalian lihat di sini itu ada yang namanya dead cross. Dead cross itu adalah persilangan ke bawah. Jadi semuanya ini melakukan persilangan mengarah ke bawah. MA20 di bawah, MA50 di tengah, MA100 di atas. Nah, kebalikannya, kalau persilangan ke atas itu namanya adalah golden cross. Di mana moving average 20-nya yang di atas, 50 yang di tengah, 100-nya yang di bawah. Nah, ketika dead cross, itu biasanya adalah indikasi bahwa tren itu mengalami pembalikan, sehingga waktu dead cross itu kita disarankan untuk out dari market, keluar dari market. Ketika golden cross, itu adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Di area ini adalah golden cross, kalau kalian lihat, harga ini langsung mengalami kenaikan. Di area ini, 11 Mei ini adalah dead cross, kalian lihat harga ini langsung mengalami yang namanya drop. Nah, jadi seperti itu. Kemudian biasanya indikator moving average ini juga bisa kita gunakan sebagai penentu support dan juga resisten. Seperti ini contohnya, di dalam kondisi Bitcoin saat ini, itu kita melihat bahwa harga ini terpantul di moving average 50. Di mana moving average 50 ini bisa berfungsi sebagai support. Karena dia selalu berusaha untuk naik dan juga mantul di atas moving average 50. BTC kemarin sempat dump, tapi dia tetap juga sama, mantul di moving average 100. Masih mantul di moving average 100, sehingga moving average 100 dan juga 50 ini berfungsi sebagai area support-support yang kuat. Nah, kemudian itu juga bisa difungsikan sebagai resisten. Contohnya apa? Ketika harga ini di breakdown ke bawah seperti ini, harga ini mengalami breakdown daripada moving average 20-nya, dan bergerak di bawah moving average 20, itu artinya bahwa harga itu, moving average 20 ini berfungsi sebagai resisten. Nah, kita sekarang lagi berusaha untuk menjebol moving 20-nya lagi ke atas. Nah, jika candlestick ini tidak mampu untuk naik di atas moving average 20, kemungkinan dia akan mengalami yang namanya rejection kembali. Nah, salah satu contoh lainnya, kemungkinan adalah seperti ini. Di sini dia mengalami yang namanya dead cross, bukan? Nah, harga bergerak di bawah moving average. Selama harga ini tidak bisa menembus dari moving average ini, maka tren itu dikatakan sebagai downtrend. Di sini kalian lihat dia tidak bisa menembus, di sini dia naik turun lagi, di sini naik turun lagi, naik turun lagi.
sampai akhirnya dia bisa breakout moving average ini semuanya, baru tren ini berbalik arah. Nah, sama dengan halnya Bitcoin saat ini. Karena posisinya Bitcoin ini sebenarnya sekarang itu dalam posisi uptrend. Kalau kalian lihat, Bitcoin ini selalu mantul di moving average-nya. Nah, itu juga bisa menandakan bahwa selama Bitcoin ini belum turun di bawah moving average 20, tren ini masih dikatakan sebagai tren bullish. Selama moving average ketiganya ini belum di breakdown ke bawah. Tetapi jika suatu saat Bitcoin menembus moving average 100-nya ini ke bawah, kemungkinan besar kalau misalnya saya gambarkan, dia turun seperti ini, dia menembus moving average-nya ke bawah, itu trennya akan berbalik yang namanya downtrend. Nah, jadi penjelasan singkat mengenai moving average adalah seperti itu. Karena sebenarnya moving average ini juga pernah kita jelaskan di video-video yang lalu. Kemudian selanjutnya itu mengenai indikator terakhir adalah Bollinger Band atau BB. BB biasanya kita menggunakan settingan standar yaitu 20 dan juga 2. BB ini memiliki 3 garis. Ada upper band, itu adalah garis biru yang atas. Lower band itu yang garis biru bawah. Dan juga middle band itu adalah garis oranye ini. Nah, BB20 itu maksudnya adalah garis oranye ini berfungsi juga sebagai moving average 20. Kalau kalian ganti BB-nya jadi 10, itu berarti nanti garis oranye-nya ini akan berfungsi sebagai moving average 10. Nah, lalu BB ini cara bacanya gimana? BB ini untuk menentukan sebuah tren. Ketika jarak antara Bollinger Band-nya ini melebar, dan bibir Bollinger Band-nya antara atas dan juga bawah ini mengalami pembukaan ke atas, itu menandakan bahwa tren itu mengalami bullish yang kuat. Sebaliknya, ketika harga itu Bollinger Band-nya ini mulai membuka ke bawah seperti ini, dia mulai membuka mengarah ke bawah. Yang bawahnya, lower band-nya juga buka arah ke bawah. Dan juga jarak antara upper band, lower band-nya ini semakin lebar, itu menandakan bahwa harga itu mengalami penurunan downtrend yang kuat. Untuk BTC saat ini, kalau kalian lihat, BB-nya ini sebenarnya udah mulai mengalami yang namanya pembukaan ke bawah. Ini yang atas juga mulai melengkung ke bawah, yang bawah juga mulai mengarah ke bawah. Nah, ini adalah indikasi bahwa BTC ini kemungkinan besarnya mungkin 50-50 itu dia bisa mengalami yang namanya downtrend. Atau itu bisa mengindikasikan juga adanya mengalami sideways. Nah, untuk saat ini kita harus wait and see dulu apakah dia benar-benar bisa sideways atau beneran melanjutkan penurunannya. Nah, lalu yang garis oranye ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk sebagai support dan juga resisten juga. Sama. Kalau kalian lihat, ketika harga ini breakout di atas moving average 20-nya, garis oranye, itu dia mengalami uptrend. Naik, turun, masih ketahan moving average, naik lagi. Turun, masih ketahan moving average, naik lagi. Sampai suatu saat kemarin dia breakdown ke bawah moving average. Baru dia turun, dan sekarang BTC lagi berusaha buat nembusin moving average 20-nya lagi. Kalau nggak bisa tembus, sama, tetap rejection lagi, turun lagi ke bawah. Nah, ini adalah berfungsi sebagai support ketika harga itu uptrend. Kalau harga itu downtrend, dia berfungsi sebagai apa? Resisten. Ketika harga BTC ini breakdown di sini, dia turun nih, dia nggak bisa keluar daripada moving average 20-nya. Sampai kurang lebih sampai tanggal 20 Juli, dia selalu bergerak di bawah moving average 20-nya, nih di bawah garis oranye. Sampai one day dia baru bisa breakout di sekitar 23 Juli. Yang terakhir, BB yaitu membahas mengenai indikasi trend reversal. Caranya bagaimana? Biasanya BB itu ketika harga itu melakukan atau bersentuhan keluar di atas low upper band, seperti ini, BB menyentuh upper band. Kemudian di sini menyentuh upper band. Tuh, kalian lihat di sini menyentuh upper band. Itu biasanya dia akan berbalik arah untuk koreksi. Di sini dia sentuh upper band, koreksi, sentuh koreksi, sentuh koreksi.
Di sini juga hal yang sama, ketika dia menyentuh upper band, dia koreksi. Nah, itu adalah ketika dia menyentuh upper band. Kalau dia menyentuh lower band, kebalikannya. Kalau dia menyentuh lower band, dia bakal mengalami yang namanya pemantulan ke atas. Sebagai contohnya adalah seperti ini. Ketika harga ini mengalami menyentuh lower band, dia mantul langsung ke atas. Harga turun lagi, dia nyentuh lagi nih lower band, dia langsung mantul lagi. Turun lagi ke lower band, dia langsung mantul lagi. Di sini dia turun lagi, lower band, mantul lagi. Nah, jadi itu adalah cara penggunaan dari Bollinger Band. Nah, ini adalah pengertian dan juga cara membaca dari Bollinger Band, dan juga terakhir secara singkat itu adalah mengenai indikator fractals atau William fractals. Nah, indikator fractals ini menggambarkan sebuah segitiga hijau dan juga segitiga merah. Fungsinya apa? Singkatnya adalah fungsinya untuk mengetahui support dan juga resisten. Kalau kalian bingung untuk menggambar support dan resisten, kalian bisa memanfaatkan indikator dari fraktal ini. Ketika harga itu biasanya, ketika dia muncul indikator fraktal di bawah berwarna merah, itu akan berfungsi sebagai support, sehingga harga itu akan mengalami pembalikan ke atas. Ketika muncul fraktal hijau di atas dari sebuah candle, itu menandakan berfungsi sebagai resisten, sehingga sebagian besar harga akan mengalami penurunan ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian lihat nih, seperti ini. Muncul candle hijau, muncul fraktals hijau, dia langsung reversal. Lalu kalian lihat juga di dua candle ini muncul fraktals merah, dia langsung mengalami yang namanya pembalikan. Nah, jadi itu bisa kalian manfaatkan untuk area support resisten, dan juga bisa kalian manfaatkan untuk scalping untuk mengetahui kapan dia bakal yang namanya reversal. Nah, jadi untuk video kali ini kita sudah mempelajari mengenai support resisten, moving average, Bollinger Band, dan juga William fractals. Jadi untuk sekian dulu video kita kali ini. Untuk selanjutnya kita bakal belajar lagi mengenai indikator-indikator lainnya.